Terus kemudian langkah apa yang sudah dilakukan oleh Mas Erik dan tim untuk meningkatkan kesadaran tenaga kerja agar selalu tetap menerapkan K3 di segala macam aspek, termasuk dalam penggunaan APD. Langkah sejauh apa yang sudah Mas Erik dan tim berikan seperti itu? Bisa coba dijelaskan nggak? Baik, ya. Jadi kalau usaha-usaha kita itu yang pertama ya, untuk pengadaan atau penyediaan APD tadi itu harus benar-benar diidentifikasi kebutuhannya ya. Jadi misalnya seorang juru las itu kebutuhan APD-nya apa saja, itu harus diidentifikasi. Kemudian ukurannya, jadi begitu mereka mau dibagikan atau mau diberikan APD tadi, kita harus perusahaan harus tahu ukurannya apa sih ukuran. Misalnya baju tadi ya, baju kerja ini dia pakai yang apa? Pakai yang L, M atau XL ya misalnya. Kemudian ukuran sepatu ya. Kemudian orang ini misalnya sering berkeringat atau seperti kategori beban kerjanya ya dia beban kerja berat gitu, sering keringat. Mungkin kacamatanya juga perlu diperhatikan sehingga tidak anti embun gitu, tidak cepat berembun gitu, itu harus diperhatikan juga. Kemudian setelah ukuran ya, jadi ini biar mereka nyaman. Setelah itu kita melakukan ya, Mbak Tis pasti tahu nih terkait promosi kesehatan kerja seperti promosi K3 ya, promosi keselamatan dan kesehatan kerja. Jadi kita melakukan sosialisasi. Jadi kita sosialisasi mengenai bahaya pekerjaan mereka, kemudian dampak-dampaknya terhadap mereka itu apa saja. Kemudian misalnya ya, kalau tadi mereka nggak pakai kacamata bisa kemasukan sekian detik, akhirnya rusak gitu ya matanya. Nah, kita jelaskan mengenai bahaya-bahayanya ke mereka. Kemudian kita jelasin tentang APD ini kacamata ini fungsinya seperti apa, dia bisa mencegah apa, kemudian terbuat dari bahan seperti ini sehingga bisa melindungi, misalnya helm ya, ada tahan benturan sekian gitu ya dengan kekuatan sekian. Nah, itu kita jelaskan ke pekerja, kita jelasin bahayanya. Nah, kemudian yang membuat mereka itu sadar atau lebih membuat mereka lebih tertarik itu kita berikan testimoni. Jadi orang-orang yang pernah insiden itu, pernah kecelakaan kerja yang misalnya tadi kemasukan serpian ke matanya itu, kalau ada kejadian seperti itu kita minta orang itu men-sharing ya, menceritakan kembali kejadian pengalamannya dia. Jadi saya pernah dulu mata saya sampai seperti ini karena dulu saya mengabaikan penggunaan APD seperti itu. Itu salah satu bentuk sharing insiden atau sharing pengalaman kecelakaan kerja pada seseorang, sehingga menggugah atau menambah kesadaran ya dari pekerja lain, sehingga mereka bisa sadar jangan sampai hal seperti itu terjadi pada mereka. Nah, setelah itu kita juga setelah memberikan pengetahuan ya, kita juga melakukan observasi di lapangan. Jadi tim kami itu melakukan pengamatan di lapangan, melihat apakah pekerja-pekerja ini sudah menggunakan APD secara benar dan dengan kemauan atau kesadaran sendiri karena pengetahuan yang sudah diberikan tadi. Itu kita observasi. Dan setelah observasi kita dukung mereka, kita berikan mereka kita berikan mereka penghargaan. Kayak penghargaan. Seperti apa nih bentuk penghargaannya itu kayak gimana? Jadi dipanggil atau dapat duit? Iya, jadi macam-macamnya. Mungkin tiap-tiap perusahaan punya bentuk penghargaan tersendiri. Cuman di tempat saya itu penghargaannya itu macam-macam. Bisa pulpen yang ada logo perusahaan, bisa gelas. Ngomong-ngomong, tadi kan udah nih masuk programnya. Nah, kira-kira
pernah nemuin kendala nggak selama mengimplementasikan program itu di tempat kerja? Apa aja kendalanya? Bisa dijelasin nggak, Mas Erik? Ya, kendala ya. Ambil Kendala. contohnya APD tadi ya, Mbak Tias ya. Gimana? Jadi kalau kendala-kendala misalnya tadi untuk program untuk APD tadi ya, APD? kendalanya itu ya macam-macam. Misalnya pekerja itu merasa tidak nyaman karena mungkin dia baru bekerja, belum terbiasa, tidak nyaman. Akhirnya misalnya helm berat di kepala akhirnya sering dilepas. Atau misalnya masker ya, karena merasa seperti pengap atau sesak akhirnya sering dibuka. Bisa juga terus. Kemudian misalnya ukuran daripada misalnya baju pakaian kerja tadi ya, kalau terlalu longgar atau terlalu ketat ya akhirnya pekerja tidak nyaman seperti itu. Kemudian sepatu kerja juga seperti itu. Kalau terlalu sesak atau terlalu longgar malah membuat pekerja tidak nyaman, sehingga mereka malah bisa menimbulkan karena tidak nyaman digunakan bisa menimbulkan perilaku mereka yang melepas pakaian kerja, melepas itu tidak nyaman dipakai akhirnya sering dilepas seperti itu beberapa kendala contohnya seperti itu. Oke, tadi kendalanya mulai dari tidak nyaman pakaiannya, kemudian nggak terbiasa, mungkin ada penyebab-penyebab lain ya yang menyertai sampai tenaga kerja itu mau lepas pasang APD ya. Padahal seharusnya harus dipasang terus ya Mas Erik. Selama bekerja harus selalu dipakai ya. Selama bekerja di mana ada bahaya di situ ya, maka harus selalu menggunakan alat pelindung diri. Oke. Kalau tadi itu kendalanya, saya mau ngobrolin terkait apa sih langkah apa yang sudah dilakukan oleh Pak Erik dan tim untuk mengatasi kendala-kendala yang tadi disebutkan terkait mungkin tadi ke pemakaian APD yang tidak sesuai, kemudian kebesaran dan nggak nyaman itu tadi apa? Langkah apa yang sudah dilakukan nih? Saya mau dengar. Oke, jadi pertama kali itu terkait dengan kebutuhan APD. Ya. Jadi misalnya seorang juru las itu apa saja APD yang dia butuhkan sesuai dengan pekerjaan dia sebagai juru las. Jadi misalnya kacamata keselamatannya apa khusus untuk pengelas juru las begitu. Kemudian baju kerjanya seperti apa. Itu harus diidentifikasi atau ditelusuri lebih dulu. Setelah itu ukurannya, nah setiap orang kan misalnya baju atau sepatu ukurannya bisa beda-beda ya, ada yang besar, ada yang kecil. Nah mereka nanti ya nggak usah lihat saya Mas, kalau besar nggak usah lihat saya. Nah kita meminta ukurannya dari mereka, misalnya sepatu nomor berapa, misalnya nomor 8 atau 47 seperti itu ya. 42 atau berapa gitu. Nah, data-data itu baju ya termasuk. Nah kita kumpulkan data itu, kita minta dari pekerja. Nah nanti perusahaan akan menyediakan sesuai ukurannya tadi seperti itu. Nah itu untuk kenyamanan saat mereka gunakan. Nah kemudian setelah itu kita memberikan sosialisasi kepada mereka ya. Ini kalau Mbak Tias tahu ya, yang saya nggak tahu. Kita sering dengar promosi K3 ya seperti itu. Promosi K3. Okay. Ya, jadi bagaimana memberikan pengetahuan, membuat pekerja tersebut mau memakai atau menggunakan APD sesuai yang perusahaan harapkan. Nah, kita memberikan semacam sosialisasi atau training kepada pekerja, menjelaskan bahaya-bahaya di tempat kerja mereka seperti ini. Kalau mereka kalau mereka terpapar bahaya ini, misalnya tadi juru las ya, kalau dia sering menghirup fume pengelasan terus-menerus akan berpengaruh pada
paru-parunya berpengaruh terhadap saluran pernapasannya seperti itu. Kita jelaskan seperti itu. Atau misalnya juru las atau gerinda gitu ya, orang melakukan penggerindaan gitu ya. Misalnya ada bisa saja percikan daripada serpihannya itu bisa aja masuk ke matanya sehingga menyebabkan dia mengalami kerusakan atau gangguan pada matanya. Bisa gitu ya sampai menyebabkan gangguan kerusakan pada mata kalau misalkan gram itu sampai masuk ke tangan, masuk ke mata maksud saya. Iya, bisa Mbak Tias. Nah itu kita sampaikan bahaya-bahaya itu, terus kita jelaskan mengenai APD tadi ya, kacamata. Kita jelaskan, ini kacamata ini dibuat dengan berdasarkan standar ini, kemudian bahannya ini sehingga bisa melindungi mata, helm bisa melindungi kepala dengan kekuatan sekian jika ada benda yang jatuh. Seperti itu kita jelaskan ke pekerja. Kemudian biasanya kita biar pekerja itu lebih sadar ya, lebih menarik bagi mereka, biasanya kita mengundang orang-orang yang men-share orang-orang yang sudah pernah mengalami kecelakaan kerja. Kecelakaan itu. Ya. Jadi misalnya ada kecelakaan kerja gitu, orangnya kita bisa atau deskripsi atau kisah daripada kecelakaan kerja itu ya, kejadiannya seperti ya. Kejadiannya seperti menceritakan kisah pahit ya. Iya. Orangnya bisa kita panggil, kita semacam testimoni. Dia menjelaskan, oh saya dulu misalnya saya menganggap remeh APD seperti itu, sehingga pada saat bekerja saya lepas, saya merasa tidak penting, akhirnya ada benda serpihan besi yang masuk ke mata saya seperti itu. Jadi kita lakukan sharing bukan saja tentang pengetahuan tapi juga tentang kecelakaan kerja yang pernah terjadi seperti itu. Oke. Terakhir nih pertanyaan dari saya dulu. Oke. Ada parameternya nggak? Parameter untuk melihat sejauh mana langkah yang sudah Mas Erik dan tim berikan atau lakukan terkait keberhasilan dari program itu. Ada parameternya nggak kira-kira? Ya. Nah, untuk parameter ini ada. Oke. Seperti apa tuh? Nah, yang tadi kita lakukan ya, jadi selain testimoni, sosialisasi, kita juga memberikan penghargaan untuk mendukung, mendorong pekerja itu selalu berperilaku yang benar di tempat kerja. Jadi untuk orang yang berperilaku selamat itu kita biasa memberikan hadiah itu atau penghargaan, bisa berupa misalnya gelas dengan logo perusahaan atau pulpen atau baju kaos atau sertifikat tuh ya. Sertifikat kepatuhan dia terhadap penggunaan APD misalnya seperti itu. Nah, untuk program pemantauannya sendiri itu ada ya. Program pemantauannya seperti apa? Jadi untuk sekarang ini di tempat saya sekarang itu tim kami melakukan observasi atau pengamatan langsung. Jadi saat pekerja itu bekerja, kami datang untuk melakukan pengamatan, melihat apakah pekerja ini menerapkan program yang sudah disusun, sudah dijelaskan kepada mereka tentang APD, sudah dikasih tahu cara penggunaannya, sudah dibagi, apakah mereka melaksanakannya dengan baik dan benar atau tidak, seperti itu. Nah, dari observasi ini di situ bisa kita lihat perilaku mereka, apakah mereka patuh atau tidak. Nah, misalnya kalau ada pekerja yang tidak patuh, bisa kita tanya di situ kenapa, alasannya apa. Nah, nanti kita dapat umpan balik dari mereka
misalnya oh ini ukurannya terlalu besar atau ini sudah sobek, seperti itu ya. Jadi itu bisa menjadi masukan buat kita sampai yang mana nanti kita sampaikan kepada perusahaan untuk melakukan perbaikan. Jadi Nah, apa lagi? Ya, nah itu pemantauan tadi itu didata, semuanya didata. Jadi misalnya Jadi 5 terukur kali, ya. betul. Misalnya dalam bulan ini sudah dilakukan 20 kali observasi yaitu pemantauan. Nah, dalam 20 kali pemantauan atau observasi itu ada 5 kali observasi di mana pekerja tersebut ditemukan tidak patuh atau tidak memakai APD. Jadi misalnya itu dalam bulan Juni gitu kan. Nanti bulan Juli berapa yang tidak patuh? Apakah semakin naik atau semakin turun? Jadi ada trennya di situ yang kita bisa gunakan untuk memperbaiki perilaku pekerja, memperbaiki program yang sudah kita buat. Jadi ada datanya. Jadi misalnya kalau trennya itu turun, berarti bagus kita program kita berjalan dengan baik. Tapi kalau misalnya semakin ke sini ternyata ditemukan semakin banyak orang yang lalai dalam memakai APD, berarti ada yang salah di program kita, harus kita benahi. Seperti jadi itu. sebuah sistem ya, jadi kayak sebuah sistem. Jadi semua apa yang dilakukan, diukur, kemudian ada langkah perbaikan ya dari proses pengukuran. Oke. Betul sekali, Mbak. Nggak terasa nih udah di penghujung acara, udah hampir 60 menit lebih nih kita ngobrol-ngobrol terkait K3. Oke. Menarik ya, padahal saya sendiri masih ngerasanya baru beberapa menit gitu ya, Mbak Tias. Berapa menit? 50 menit, 60 menit, sama aja Pak. Oke, halo friends, nggak terasa udah hampir 60 menit. Sudah saatnya saya dan tim untuk undur diri dari acara ini. Satu hal lagi nih Mas Erik, saya mau tanya satu lagi. Kalau misalkan K3 diungkapkan dalam 3 kata kunci, ini seperti apa? Waduh, ini berat ya. Ini K3 definisinya panjang gitu kan. Disingkat jadi 3 kata aja deh. Disingkatkan jadi 3 kata ya. Gimana? Apa ya, kalau dari saya sih, ya K3 itu mungkin ini ya, sehat, selamat, produktif. Oke, sehat, selamat, produktif. Ya, dia sehat, selamat selalu, dan akhirnya jadi produktif. Oke, terima kasih Mas Erik atas kehadirannya hari ini. Terima kasih juga untuk Ahla Friends yang udah mau dengerin kami, dan terima kasih juga untuk Ahla Udinus yang mau memfasilitasi kami berdua untuk sharing dan diskusi terkait materi kesehatan dan keselamatan kerja pada hari ini. Oke. Saya rasa saya akhiri. Terima kasih Mas Erik. Sampai ketemu di terima kasih, next Mbak. session. Nah, semoga tetap sehat selalu. Ya, Jangan lupa pakai masker, jaga kesehatan.